Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Khalifah Maisari. Hari ini saya akan mempresentasikan produk yang telah saya buat, yaitu saya telah menggambar sebuah batik. Batik merupakan perpaduan seni lukis, gambar, dan teknologi karya leluhur bangsa Indonesia. Batik masih sangat dilestarikan keberadaannya melalui media gambar, lukis, dan kain. Batik menjadi ciri khas orang Indonesia sehingga ketika ada acara resmi apapun, orang Indonesia lebih cenderung menggunakan kain maupun baju yang bermotif batik. Hal tersebut merupakan perwujudan bahwa mereka sangat melestarikan batik. Nah, batik sangat bermacam motifnya. Setiap daerah memiliki ciri khas motif batik masing-masing. Ada batik seperti yang di belakang ini dan ada juga batik yang telah saya gambar. Untuk batik yang telah saya gambar merupakan batik parang yang sudah dimodifikasi. Batik parang ini berasal dari Jawa Tengah. Kenapa dinamakan parang? Hal tersebut dari gambar seperti ini. Parang itu berasal dari kata pereng atau tebing. Batik ini bergambar seperti tebing yang menanjak. Kenapa seperti itu? Untuk mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kehidupan tidak hanya dilalui dengan cara berjalan lurus, tetapi ada kalanya kita juga harus berjalan menanjak untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Selain itu, batik juga seperti motif ombak yang sedang menerjang atau gelombang ombak yang menerjang karang. Kenapa seperti itu? Untuk mengingatkan kita sebagai manusia bahwa cobaan itu seperti ombak yang menerjang kita. Sangat banyak dan sangat-sangat sulit dilalui sepertinya. Tetapi dengan ketabahan kita, dengan ketangguhan kita, dan dengan kesabaran kita, pasti kita akan bisa menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Nah, motif batik sebenarnya sangat bermanfaat ketika kita mau menganalisisnya. Karena batik umumnya dibuat untuk mengingatkan kita sebagai manusia dan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada juga motif lingkaran dan datar atau persegi. Hal tersebut mengingatkan kita bahwa terlihatnya atau kelihatannya itu dunia merupakan persegi atau datar. Padahal sebenarnya dunia itu berbentuk lingkaran atau bulat. Mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita tidak perlu mencari ujung jalan kita dalam hidup. Tetapi kita harus terus berjalan melewatinya walaupun itu kita berjalan berbentuk lingkaran atau tidak ada ujung. Hal tersebut menandakan bahwa kita sebagai manusia merupakan pejuang atau kita tidak boleh menyerah dan berhenti kapanpun dan dimanapun itu. Kita harus tetap berjalan walaupun jalan itu tidak ada ujungnya. Nah, selain itu, bentuk lingkaran dan juga persegi, lingkaran itu merupakan simbol konsentrasi. Kemudian untuk persegi merupakan simbol kesetaraan. Itu mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita juga memerlukan konsentrasi penuh untuk menghadapi cobaan, untuk menghadapi ujian, dan juga untuk menghadapi apa yang telah kita atau kalian miliki. Selain itu, yang persegi merupakan bentuk kesetaraan, menandakan atau mengingatkan pada kita bahwa kita hidup tidak sendirian. Jadi apapun yang kita miliki, bukan hanya kita yang memiliki, tetapi semua orang. Dan semua itu setara. Tidak ada yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis perihal warna. Di sini ada 3 warna, yaitu warna merah, warna hitam, dan warna biru tua. Warna merah, kalian sudah pasti tahu kan bahwa warna merah itu menandakan keberanian, ketangguhan, dan segala hal yang positif. Seperti yang ada di bendera merah putih. Menandakan atau mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia harus tangguh, harus berani, dan harus yang tangguh untuk menghadapi cobaan.
menghadapi kehidupan, menghadapi ujian. Nah, untuk warna hitamnya sendiri, walaupun warna hitam ini bersimbol kegelapan atau bersimbol sebuah ketidakbaikan lah, tetapi bukankah dalam kegelapan pasti ada keterangan? Atau sesuatu yang gelap pasti akan terang. Nah, itu mengingatkan kita bahwa mungkin kehidupan kita hari ini bisa saja gelap. Namun, bisa saja ketika kita berusaha untuk terus maju, ketika kita berusaha untuk terus menggapai kehidupan kita, maka kehidupan kita yang dari gelap tersebut akan menjadi terang. Iya apa bukan? Nah, untuk simbol biru yang terlihat gelap ini merupakan simbol kedamaian. Simbol yang sangat sejuk. Bagaimana bukan? Warna biru yang gelap ini kan seperti awan yang ketika mendung kan? Awan yang ketika mendung itu sangat gelap, tapi kebiru-biruan. Dan ketika kita merasakan awan yang seperti itu, pasti kita akan merasakan kedinginan atau kesejukan. Nah, simbol warna biru ini sebagai background menandakan atau mengingatkan kepada kita bahwa di setiap kehidupan juga pasti ada yang namanya sejuk atau damai atau dingin, tidak selalu panas. Sehingga dalam kehidupan kita harus benar-benar bisa memanfaatkan kehidupan kita untuk tidak terus-terusan berpikir yang buruk atau marah-marah lah misalnya. Tetapi kita juga harus berpikir dengan kepala yang dingin, atau kita juga harus bisa menghadapi sesuatu dengan kedamaian. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itulah hasil analisis gambar batik warna dari warna maupun motif yang telah saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan kalian. Hal tersebut saya lakukan untuk memotivasi kalian atau memotivasi kita sebagai manusia untuk tetap hidup walaupun cobaan kita terlalu banyak. Walaupun kita sudah di ambang batas bahwa kita sudah menyerah. Kita tidak boleh menyerah teman-teman. Kita harus tetap berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mohon maaf sekali lagi ya jika ada kata-kata saya yang salah. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.